Dahulu kala berdirilah kerajaan Pasir Batang di tanah Pasundan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja nan arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi, sang Prabu sudah lanjut usia dan merasa tahtanya harus diserahkan kepada anaknya. Waktu tidak bisa dibohongi. Rambut mulai memutih dan wajah mulai menua. Sudah saatnya aku serahkan tahta ini kepadamu, Purbasari. Bukankah akan lebih baik Ayahanda memilih Nyimas Perbararang saja, Ayahanda? Sesuai dengan tradisi, lagipun hamba hanya putri bungsu, dan Nyimas Perbararanglah yang pantas mendapatkan tahta itu. Purbararang memang pantas mewarisi tahta ini, namun tidak dengan rasa. Tahta bukan hanya tentang mahkota, namun rasa melindungi dan mengerti. Dan kau punya itu, Purbasari. Baiklah Ayahanda, jika Ayahanda percaya, hamba akan membuktikan diri sepenuh hati. Tanpa disadari oleh Prabu Tapa Agung dan Purbasari, ada Purbararang yang sedang mengintip dan mendengar obrolan mereka. Indrajaya yang tak lain adalah tunangan Purbararang meminta Purbararang untuk mengikutinya. Purbararang hanya menurut pada Indrajaya. Ambisinya untuk menjadi penguasa kerajaan Pasir Batang sangat kuat, hingga ia mempunyai dendam terhadap Purbasari. Tahta itu harusnya menjadi milikku, bukan menjadi milik Purbasari. Hei, Purbararang, ada apa denganmu? Ada apa dengan hari ini? Kenapa kamu terlihat sangat marah? Tahu? Menurut tradisi, aku yang seharusnya menjadi penerus tahta Ayahanda, bukan Purbasari yang sok polos itu. Oh, jadi begitu. Aku mempunyai rencana yang sangat bagus untuk menyakiti adikmu itu. Bagaimana caranya? Sini, ikut aku. Sebentar, kau kenapa mengajak ke rumah kecil ini? Ini adalah rumah Nirinti, orang tersakti di kota Pasundan ini. Dia yang akan membantu kita untuk menyelakakan adikmu itu. Permisi. Selamat datang, Pangeran, dan selamat datang di gubuk kecil ini, Putri. Hahaha. Kalian ada apa tuh kemari ke sini? Aku ingin kau membuatkan sebuah ramuan untuk mencelakakan adikku Purbasari. Baiklah, ikut denganku. Ramuan ini seperti itu tak hanya butuh bahan langka, tapi juga niat yang sangat kuat. Kau benar-benar membenci saudaramu. Saudara? Dia bukan saudara. Dia adalah perusak bagi masa depan kami. Baiklah, ramuan ini akan membuat wajah Purbasari menjadi berbecak hitam. Terima kasih, Nirinti telah membantu kami. Kamu akan mendapatkan imbalannya. Terima kasih. Sama-sama. Purbararang memang sangat menyayangi adiknya itu, namun sekarang ia sangat membencinya. Ramuan ini akan kuberikan kepada Purbasari dan tunggu reaksinya. Kakak, aku buatkan minum untukmu. Terima kasih nih Mas Purbararang, kau sangat perhatian hari ini. Hanya untuk menyambung tali kasih antar saudara. Aku percaya, walaupun kita berbeda, kita tetap satu darah. Baiklah, minum. Aromanya sedikit berbeda. Kau tambahkan sesuatu? Hanya rempah dari timur yang katanya dapat menenangkan pikiran. Terima kasih nih Mas Purbararang, tapi mungkin nanti saja aku belum siap. Bukankah lebih baik diminum sekarang? Sayang sekali. Aku telah susah payah membuatkannya untukmu. Baiklah nih Mas, akan kuminum. Hari berlalu. Setelah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Wajah Purbasari perlahan berubah, ditumbuhi bercak-bercak hitam. Para nelayan mulai berbisik-bisik, hingga kabar itu sampai ke telinga Purbararang.
Lihatlah wajah Tuan Putri Purbasari. Dia seperti terkena kutukan. Iya, kasihan sekali, padahal dia sangat baik. Orang yang mendengar desas-desus itu mulai memanfaatkan keadaan. Ia menemui sang Prabu Tapa Agung untuk menghasut agar Purbasari diasingkan. Dengan begitu, tahta itu menjadi miliknya. Tapa Agung hanya bisa terdiam, sedih melihat putrinya berubah drastis. Tapi sebagai raja, ia juga harus memikirkan keselamatan rakyatnya. Tanpa campur tangan rakyat, ia mengambil keputusan berat sebagai seorang ayah dan sebagai seorang raja. Purbasari, dia membawa kutukan bagi kerajaan kita. Apakah Anda tidak takut penyakitnya akan menularkan ke rakyat? Wahai anakku, apa yang terjadi kepadamu? Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Ayahanda. Saat aku bangun tidur, wajahku sudah seperti ini dan tanganku juga sudah seperti ini. Ayahanda, lebih baik Purbasari kita asingkan saja ke hutan. Takut Ayahanda, aku menemukan- mohon, jangan usir aku dari kerajaan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kalau Ayahanda tidak sanggup, biar aku saja yang mengusirnya. Dayang, tolong tarik dia dan usir dia. Ayo pergi. Ayahanda. Tengah hutan yang asing dan sepi, Purbasari menangis. Ia sedih dengan kondisinya sekarang, tapi yang lebih menyakitkan adalah diusir dari istana. Purbasari melangkah perlahan, rasa takut menyelimuti dirinya, hingga seekor lutung tiba-tiba muncul. Hari itu, di balik kesedihannya, muncul seorang teman yang tulus yang tidak menghakimi. Dari pertemuan itu, lahirlah sebuah ikatan antara Lutung Kasarung yang penuh rahasia dan Purbasari yang penuh luka. Takdir mereka baru saja dimulai. Apa? Siapa kau? Kau tidak takut kepadaku? Terima kasih Lutung, kau adalah orang pertama yang mau berteman denganku setulus ini. Bahkan sebelumnya tidak pernah ada yang mau berteman denganku. Waktu berlalu cepat. Hutan kini berubah menjadi taman indah berkat bantuan Lutung Kasarung. Purbasari hidup damai dan bahagia. Wajahnya yang dulu dianggap kutukan kini bersinar cantik. Semua berkat kebaikan hati seekor lutung. Kabar tentang Purbasari masih hidup dan kutukannya hilang. Hingga sampai ke kerajaan, Purbararang resah. Ia datang membawa dua tantangan. Nimas, apa yang membuatmu datang ke sini? Aku dengar kau masih hidup, makanya aku ingin menanyakan kabarmu. Aku baik-baik saja, Nimas. Tidak perlu khawatir, tapi aku tahu kau pasti datang bukan hanya untuk menanyakan kabarku. Benar, aku datang untuk memberikanmu kesempatan untuk menjadi seorang ratu. Tahta tidak seharusnya direbut dengan dendam, Nimas. Diam, aku memberikanmu dua syarat. Pertama, jika rambutmu lebih panjang dariku, maka kau boleh kembali ke istana. Menang kali ini, tapi tidak untuk lain kali. Tunjukkan calon suamimu. Jika dia lebih tampan dariku, kau akan menang. Jika kesetiaan dan keikhlasan adalah ketampanan sejati, maka dialah calon suamiku. Apa? Seorang lutung, lelucon yang sangat memalukan. Tiba, langit berubah. Awan terbelah, cahaya putih turun menyelimuti hutan. Lutung Kasarung bersinar dan perlahan berubah menjadi sosok laki-laki tampan dan bercahaya. Aku bukan sembarang makhluk. Aku putra Kyayang yang dikutuk menjadi lutung. Kutukan ini telah hilang karena hati yang tulus menerima kau padanya. Aku tak pernah melihatmu sebagai kutukan. Kau adalah sahabat sejatiku. Nggak mungkin, masa aku kalah lagi dari kamu sih? Nggak. Cukup Purbararang, kau kalah bukan karena aku menang, tapi karena hatimu kotor. Namun bukan kehinaan yang menantiku, melainkan pelajaran. Berita tentang Purbasari dan Lutung Kasarung sampai ke istana. Prabu Tapa Agung memanggil mereka pulang. Ia menangis bahagia melihat putrinya kembali, lebih kuat dan bijak. Anakku, kau telah melewati ujian yang bahkan raja pun tak mampu. Tahtamu adalah milikmu. Terima kasih, Ayahanda. Ayahanda, Dinda, mohon maafkan aku. Dendam telah membutakan kedua mataku. Bangunlah, Nimas. Yang lalu biarlah berlalu. Aku telah memaafkanmu. Pada akhirnya, Purbasari dinobatkan sebagai Ratu Pasir Batang bersama Sang Hyang Guru Minda.
Mereka memimpin dengan kasih dan keadilan, dari pengasingan hingga singgasana. Purbasari membuktikan bahwa kelembutan bukan kelemahan, dan cinta tulus dapat mematahkan segala kutukan.